Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Dr. Padma Sukmawati, Magister Pendidikan sebagai dosen pembimbing daripada mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Terbuka dimanapun berada. Tentunya harapan saya selalu dalam keadaan sehat, baik sehat jasmani maupun rohani. Para dosen dan teman-teman mahasiswa, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sedikit banyak tentang automated online proctoring di Universitas Terbuka. Tentunya sering berkembangnya teknologi informasi, khususnya dalam dunia pendidikan, proses pembelajaran dan ujian tidak selalu berbasis offline. Sekarang dapat dilakukan secara daring dari mana saja. Namun muncul suatu tantangan yang tentunya penting, yaitu bagaimana memastikan ujian tetap berlangsung secara jujur, adil, dan kredibel. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, Universitas Terbuka tentunya mulai menguji coba sistem yang disebut dengan Automated Online Proctoring atau disingkat atau disebut dengan AOP. Nah, pada video ini kita akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama, apa itu automated online proctoring? Kemudian yang kedua, bagaimana sistem ini bekerja? Yang ketiga, manfaatnya dalam menjaga integritas akademik. Kemudian yang keempat, bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswanya. Baik, para dosen dan teman-teman mahasiswa, tidak berlama-lama, mari kita mulai. Kita akan bahas dari poin pertama, apa itu automated online proctoring atau AOP. Nah, automated online proctoring itu adalah sebuah sistem pengawasan ujian berbasis teknologi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, jika pada ujian tatap muka terdapat pengawas yang membantu atau memantau peserta secara langsung di ruang kelas, maka pada ujian daring peran tersebut dibantu oleh teknologi melalui komputer atau laptop yang digunakan oleh peserta tentunya. Dan biasanya laptop atau komputer peserta sudah disediakan oleh panitia penyelenggara ujian tentunya. Kemudian sistem ini menggunakan kamera dan perangkat lunak untuk memantau aktivitas peserta selama ujian berlangsung. Nah, teknologi ini juga dapat membantu mendeteksi berbagai kondisi yang berpotensi tentunya mengganggu daripada berjalannya ujian, kemudian kejujuran pada ujian tersebut. Seperti misalkan yang pertama, ketidaksesuaian identitas peserta. Yang kedua, kehadiran orang lain di sekitar peserta. Yang ketiga, aktivitas tidak biasa selama ujian. Kemudian yang keempat, perpindahan fokus, pandangan yang berlebihan. Yang berikutnya, upaya membuka aplikasi lain atau sumber lain, secontoh misalkan Google, secontoh itu misalkan ChatGPT dan chat AI lainnya, yang tentunya tidak diizinkan oleh panitia penyelenggara ujian. Maka teknologi ini akan membantu mendeteksi kecurangan-kecurangan tersebut tentunya. Kemudian perlu dipahami juga bahwa tujuan utama daripada sistem ini bukan hanya untuk mencari kesalahan mahasiswa tentunya, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh peserta mengikuti ujian dengan adil, sesuai, dan tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tuh. Kemudian yang kedua, bagaimana sistem ini bekerja? Nah, ini penting juga untuk kita bahas. Nah, sekarang mari kita lihat
bagaimana automated online proctoring bekerja. Nah, langkah pertama adalah verifikasi identitas. Nah, biasanya berkaitan dengan subjek atau peserta ujian. Nah, sebelum ujian dimulai, mahasiswa diminta untuk melakukan verifikasi identitas. Sistem akan mencocokkan wajah peserta dengan data yang telah terdaftar. Jadi, misalkan ada peserta, secontoh namanya Angga Ardiansa, tapi wajahnya terdeteksi bukan wajah seorang Angga, misalkan wajahnya sosok subjek yang lain misalkan. Nah, itu akan terdeteksi oleh automated online proctoring ini. Kemudian setelah identitas terverifikasi, ujian bisa dapat dimulai. Selama ujian berlangsung, tentunya kamera perangkat akan aktif untuk membantu memantau aktivitas peserta secara real time. Kemudian sistem tentunya akan menganalisis berbagai faktor seperti kehadiran wajah di depan kamera. Nah, itu sudah saya bahas tadi. Kemudian yang kedua, pergerakan kepala dan arah pandangan. Kemudian aktivitas yang dianggap tidak biasa, kemudian kondisi lingkungan sekitar peserta. Nah, jika sistem menemukan aktivitas tertentu yang perlu diperhatikan, aktivitas tersebut akan ditandai atau diberi flag untuk ditinjau lebih lanjut. Nah, penting untuk diketahui bahwa tidak semua aktivitas yang ditandai berarti peserta melakukan kecurangan, tidak juga. Itu tergantung daripada hal apa yang dilakukan oleh peserta pada saat ujian yang berlangsung. Kemudian berikutnya, hasil deteksi sistem hanya berfungsi sebagai indikator awal yang nantinya dapat ditinjau oleh pihak yang berwenang sesuai prosedur yang berlaku. Dengan demikian, keputusan akhir tidak sepenuhnya ditentukan oleh teknologi atau aplikasi ini, tetapi tetap melibatkan evaluasi dan pertimbangan manusia. Kemudian kita beranjak yang bagian ketiga. Tentu AOP ini memiliki manfaat dalam menjaga integritas akademik. Nah, pertama, meningkatkan kejujuran akademik. Dengan adanya pengawasan yang lebih efektif, peluang terjadinya kecurangan dapat diminimalisirkan. Yang kedua, menciptakan keadilan bagi seluruh peserta ujian, yang tentunya mahasiswa yang telah belajar dengan sungguh-sungguh dapat mengikuti ujian dalam lingkungan yang lebih adil dan setara. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas hasil ujian tentunya. Nilai yang diperoleh mahasiswa akan lebih mencerminkan kemampuan dan kompetensi yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, mendukung pembelajaran jarak jauh sebagai perguruan tinggi yang menerapkan sistem pendidikan terbuka tentunya. Selain itu kan, universitas terbuka membutuhkan metode atau assessment yang dapat menjaga kualitas akademik tanpa mengharuskan mahasiswa hadir secara fisik. Kemudian yang kelima, meningkatkan efisiensi pelaksanaan ujian. Nah, tentunya pengawasan melalui AOP ini dapat dilakukan secara lebih luas dan terstandarisasi meskipun peserta berada di lokasi yang berbeda-beda. Dengan manfaat tersebut, automated online proctoring menjadi salah satu solusi untuk mendukung kualitas pendidikan di era digital saat ini tentunya. Kemudian kita beranjak ke bagian 4, yang dimana bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Nah, salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah privasi dan keamanan data mahasiswa. Tentunya universitas memahami bahwa
perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat penting. Karena itu, implementasi automated online proctoring ini harus disertai dengan berbagai langkah perlindungan antara lain. Yang pertama ada transparansi penggunaan data. Nah, mahasiswa akan diberikan informasi yang jelas mengenai jenis data yang dikumpulkan, tujuannya, dan jangka waktu penyimpanannya. Jadi, tentunya semua data bersifat transparan. Kemudian yang kedua, pembatasan akses data. Pembatasan akses data ini hanya pihak yang memiliki kewenangan tertentu saja yang dapat mengakses data yang berkaitan dengan proses ujian. Yang ketiga, keamanan penyimpanan data, yang dimana data disimpan menggunakan sistem keamanan yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak sah atau illegal logging lah. Kemudian yang keempat, kepatuhan terhadap kebijakan perlindungan data. Nah, seluruh proses pengelolaan data dilakukan sesuai dengan regulasi dan standar keamanan yang berlaku. Kemudian yang kelima, evaluasi dan pengawasan berkala. Universitas terbuka akan terus melakukan peninjauan terhadap sistem untuk memastikan teknologi yang digunakan secara adil, transparan, dan tentunya bertanggung jawab. Dengan langkah-langkah tersebut, universitas berupaya menjaga keseimbangan antara integritas akademik dan perlindungan hak privasi mahasiswa. Automated online proctoring merupakan inovasi yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan ujian daring yang jujur, adil, dan terpercaya. Nah, teknologi ini juga membantu menjaga integritas akademik, mendukung kualitas pendidikan jarak jauh, serta memberikan pengalaman asesmen yang lebih kredibel bagi seluruh sivitas akademik. Nah, keberhasilan penerapannya tentu tidak hanya bergantung pada teknologi saja, tetapi juga pada transparansi, kepercayaan, dan kerjasama antar universitas, dosen, dan mahasiswa. Baik, para dosen dan teman-teman mahasiswa, sekian pemaparan dari saya mengenai automated online proctoring. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekeliruan serta artikulasi yang kurang jelas dari saya. Sekali lagi saya aturkan mohon maaf. Sekian, sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.